Marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersukacita. Karena itu saat ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 baitnya yang pertama. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormati beri bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan tubuh yang sehat. Atau apabila kami juga ada dalam kelemahan tubuh kami, tetapi kami senantiasa mengangkat jiwa kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk dapat membaca firman-Mu di dalam Alkitab, dan kami merenungkannya supaya kami juga menemukan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, karuniakan Roh Kudus-Mu menolong kami semua supaya kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 23 yang mengisahkan demikian. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa
ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang dialog yang sehat, selalu membawa berkat. Ketika kita mendengar kata dialog, itu tentu saja di sana ada percakapan. Dan percakapan itu melibatkan entah 1-2 orang atau banyak orang. Seringkali di dalam dialog itu kita akan menghadirkan keberadaan kita, diri kita, dan bahkan juga karakter kita. Sehingga seringkali di dalam dialog itu ada di mana orang menyampaikannya tentu saja dengan cara yang dimana dia berbicara dengan keras, ada yang lembut, ada pula yang tentu saja semuanya itu selalu menjaga bagaimana supaya suaranya itu tidak dianggap bahwa dia sedang marah atau dia sedang menyampaikan hal yang dapat dikatakan tidak dipercaya oleh orang lain. Barangkali kalau di dalam keberadaan kita dialog itu sering terjadi. Nah, dalam dialog ini pasti kita mempercakapkan. Teristimewa misalnya di dalam melihat sebuah persoalan atau masalah, dan disitulah kita kemudian akan menyelesaikan masalah itu. Kita mempercakapkannya supaya mendapatkan suatu solusi, dan solusi itu membawa berkat bagi semua orang. Berkat itu bisa dikatakan orang akan memperbaiki dirinya, memotivasi dirinya, meningkatkan akan kinerjanya, meningkatkan tanggung jawabnya, apa yang ingin dia lakukan itu akan lebih baik lagi. Saudara-saudara, gerakan pemuda di mana saja saudara berada pada saat ini, melalui bacaan kita Yohanes mengisahkan ada seorang yang buta, lalu ia dapat disembuhkan oleh Yesus. Apa yang menjadi hal di dalam Yesus melakukan penyembuhan itu? Ada orang-orang Farisi, ada sekelompok orang-orang, dan juga dari keberadaan orang buta dan orang tuanya. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, orang Farisi melihat bahwa Yesus menyembuhkan itu di hari Sabat.
Dan bagi mereka bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Karena bagi orang Farisi hari Sabat itu ada peraturannya, di mana mereka tidak boleh melakukan apapun, pekerjaan apapun. Jadi dianggap Yesus memelekkan orang buta ini sebuah pekerjaan. Jadi bagi mereka Yesus melanggar akan hukum Taurat, terutama di dalam memelihara hari Sabat. Tapi ada orang-orang lain yang mengatakan bahwa kalau dia berdosa atau seorang berdosa, artinya dengan apa yang jadi pandangan orang Farisi, Yesus berdosa, sudah tidak memelihara hari Sabat. Bagi mereka, kalau seorang berdosa dan melakukan mujizat untuk memelekkan mata orang buta itu, maka bisakah dia melakukan itu? Dia orang berdosa dan bisa melakukan mujizat. Maka kalau seorang yang buat mujizat itu, bagi mereka adalah juga seorang yang tentu saja punya satu ikatan kekuatan yang pasti juga itu dalam pengertian datang dari Sang Maha Kuasa. Kemudian bagaimana orang buta? Dia mendapatkan mujizat kesembuhan dari Yesus. Mata yang buta menjadi melek, melihat. Sehingga ketika ditanyakan kepadanya apa yang terjadi atas dirinya dan bagaimana dia memandang tentang Yesus, di situ dibilang dia adalah seorang nabi. Ya, ada banyak nabi-nabi yang juga mungkin pada zamannya bisa menyembuhkan, tapi tentu saja ini mau bicara kalau seperti itu bahwa ia sungguh-sungguh melihat pekerjaan Yesus ini memelekkan mata orang yang buta itu sebagai suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang sangat luar biasa bagi dirinya. Dengan demikian juga bahwa ketika orang Farisi ini ingin mencari kebenaran dari orang yang buta ini, lalu melibatkan orang tuanya dan bertanya apakah memang anak ini adalah orang buta. Karena apa mereka bertanya? Karena memang mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak mungkin Yesus bisa menyembuhkan atau bisa memelekkan mata orang buta. Ya, karena itu orang tuanya mengatakan bahwa memang dia adalah anak yang lahir dalam kondisi yang buta. Jadi sejak lahir anak ini buta. Kalau misalnya dipertanyakan bahwa apakah dia bisa mendapatkan mujizat dengan matanya bisa kembali melihat, maka dikatakan oleh orang tuanya, kami tidak tahu, karena itu bertanya langsunglah kepada anak itu sendiri. Nah, karena di situ menarik ya yang disampaikan bahwa ia sudah dewasa. Dan memang kenapa dalam keadaan seperti itu jawaban orang tua, sebab di situ juga ya disampaikan di mana siapa atau setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, inilah yang tekanan dari keberadaan mereka sebagai orang Yahudi, sebagai masyarakat Yahudi. Sehingga mereka pun hanya menyerahkan kembali kepada anak mereka, seakan-akan mereka tidak mau terlibat dengan hal seperti itu. Dan anak ini harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia alami
Dan juga mungkin di dalamnya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak hanya seorang nabi, tapi Mesias. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, oleh karena itu kalau tadi kita juga katakan ada dialog yang sehat, karena di situ dengan menanggapi apa yang Yesus lakukan, memelekkan mata orang buta ini, di sana ada pertentangan. Nah, pertentangan inilah yang tentu saja bahwa mereka menyertakan diri mereka. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya bahwa dia adalah seorang nabi, ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu tentu bukan seorang biasa atau orang yang berdosa. Kemudian juga bahwa apa yang dirasakan oleh orang tua dari anak ini yang melihat ini tentu saja bahwa mereka menyerahkan tanggung jawab hidupnya itu kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Tentu kita juga selalu mau berdialog dengan sehat. Dialog yang sehat itu di dalam kehidupan kita. Ketika juga kita seringkali sudah dianggap dewasa untuk dapat diajak berdialog. Dalam keluarga ada masalah, dilibatkan untuk mendialogkan masalah itu supaya sama-sama baik kita sebagai anak ikut merasakan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dalam keluarga, apa yang dihadapi orang tua, dan orang tua melibatkan kita untuk mendialogkan itu. Tentu saja bahwa mendialogkan sesuatu dan itu tetap mendatangkan hal-hal yang sehat bagi jiwa kita, bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kita harus ikut sertakan diri kita untuk bertanggung jawab dengan setiap apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ucapkan. Kita bertanggung jawab di dalam dialog itu untuk juga bersama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Bertanggung jawab untuk bagaimana supaya semua tetap ada, dirasakan sehat, dirasakan gembira, dirasakan senang, tidak ada percekcokan, tidak ada hal-hal yang pada akhirnya tidak rukun. Nah, itu tentu saja kita melakukan dialog yang sehat itu. Yang membawa berkat adalah supaya setiap apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita dialogkan itu dengan orang lain, ataupun di mana kita melibatkan orang lain untuk mendialogkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, maka mari kita kembangkan dialog itu untuk meningkatkan suatu kehidupan yang lebih baik. Ketika kita misalnya mendialogkan bagaimana mendapatkan pekerjaan, pastinya kita selalu mendorong dan memotivasi setiap kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ketika kita bicara dengan teman-teman yang mau supaya mereka juga berhasil di dalam pendidikan mereka, maka tentu juga dialog itu membuat mereka tetap semangat menyelesaikan walau ada tantangan, ada hambatan, ada kendala-kendala yang terjadi. Tentu saja itu yang harus kita lakukan dalam dialog yang sehat dan membawa berkat. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, baik kita ada di dalam keluarga kita ada dalam persekutuan kita, terutama kalau dalam skop yang kecil, kita ada di dalam Pelkat Gerakan Pemuda, maka kita bangun dialog yang sehat yang membawa berkat. Bagaimana kehidupan kita ikut di sana untuk melakukan segala yang baik, yang mendatangkan kebersamaan, yang mendatangkan semangat yang sama,
yang selalu itu terus boleh dikerjakan dalam tanggung jawab. Supaya dengan demikian melalui PK Gerakan Pemuda, pelayanan-pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari senantiasa menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan akan menolong kita semua meraih semua kehidupan dan cita-cita kita di mana saja berada. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 418 bait 1 dan 3. Batra yang dipandu Yesus. Batra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Matahari tampak lagi, badai topan pun reda, bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh merasakan akan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberikan anugerah cinta kasih Tuhan untuk memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami selalu memberikan diri kami supaya kami hadir membawa berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan saat ini ya Bapa, sebagai gerakan pemuda, kami juga percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kemampuan kepada kami, memberikan kepercayaan diri kepada kami. Di dalam perjumpaan kami dengan orang lain, kami selalu memberikan satu suasana yang menyenangkan, yang juga menenteramkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan orang lain, terutama apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu. Biarlah dialog-dialog yang kami lakukan bersama dengan siapapun yang kami jumpai, baik di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang tua dan keluarga, saudara-saudara, maupun di dalam keberadaan kami, baik kami sudah bekerja, maupun ketika kami berada di dalam persoalan-persoalan kami, mencari pekerjaan dan menyelesaikan setiap pendidikan kami. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang selalu berdialog dengan sehat. Dan kami juga percaya bahwa setiap hal yang kami perkatakan membuat orang berada di dalam suatu hidup yang semakin semangat, semakin tekun atau giat di dalam melakukan setiap kehidupan sehari-hari. Dan kami sebagai
anak-anak di dalam keluarga terus menyenangkan orang tua. Bahkan setiap kehidupan kami pun menjadi berkat di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di mana saja kami berada sebagai pemuda dan pemudi gereja, kami juga mau melakukan kehidupan kami untuk senantiasa selalu membawa berkat bagi banyak orang lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan karuniakan kepada kehidupan kami untuk terus berada menerima berbagai berkat-berkat kehidupan lewat pekerjaan maupun pendidikan yang kami lakukan di mana saja kami berada. Berkati kami ya Tuhan. Inilah kami juga berdoa bagi semua kaum muda di mana saja berada. Di tengah-tengah keberadaan bangsa Indonesia di masa pandemi ini. Bahkan juga mengalami berbagai bencana-bencana alam. Kami dapat bersama-sama bergerak, kami peduli, dan kami juga melakukan apa yang bermakna bagi kehidupan setiap orang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita bersyukur dan kita menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 baitnya yang kedua. Waktu Almasih puasa. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia menghina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami, di mana saja kami berada, sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah kami dapat mengumpulkan itu dan kami gunakan untuk pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa yang menyerahkan kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.